Aceh nggak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor? Apalagi pemerintah tingkat desa, belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Jangan tanya sama kami mana bukti yang kami korupsi, karena kami nggak ngerekam saat kalian makan uang rakyat. Cukup tunjukkan kepada kami saja mana buktinya kalau kalian mengelola dana outsource dengan baik dan benar. Hasilnya mana? Bangun infrastruktur yang mana? Sifatnya goib, nggak bisa dilihat dan nggak bisa dirasakan. Atau fokus mensejahterakan rakyat yang mana? Rakyat yang di rumah kalian. Kalau kalian mengelola dana outsource dengan baik dan benar, nggak mungkin Aceh mendapatkan julukan provinsi termiskin di Sumatera. Nggak mungkin Aceh mendapatkan mendapatkan ranking ke-13 provinsi terkorup di Indonesia. Apalagi saya mendapatkan info bahwa tahun 2027 adalah tahun terakhir kita mendapatkan dana outsource sesuai dengan Undang-Undang 2006 nomor 11. 2028 kita nggak ada lagi dana outsource. Bayangin, pemerintah Aceh mendapatkan dana outsource saja tidak sanggup membuat Aceh berkembang maju, apalagi kalau dana outsource-nya sudah ditiadakan. Apa kalian sudah menyiapkan alternatif cerdas dan waras lainnya untuk menghadapi undang-undang tersebut? Jangan sampai gara-gara ketidakbecjusan kalian, masyarakat Aceh yang harus menanggung derita. Atau mau mengamandemenkan undang-undang? Kalian pikir untuk mengamandemenkan undang-undang itu butuh waktu yang singkat? Udah terlambat. Kemarin-kemarin kalian kemana aja? Tidur, antuk. Makanya jangan ditambah lagi sebagian masyarakat Aceh keluar-keluar ingin merdeka dari Indonesia. Logika aja, pemerintah Aceh mengurus desa saja tidak becus, apalagi mengurus Aceh sebagai negara. Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu bahwa masyarakat Aceh rela saling membacok, berantem dengan sesama partai demi kekuasaan. Mungkin pejabat Aceh itu bakal gagal jadi penzina tapi sukses jadi koruptor. Agama paham, korupsi tetap jalan. Bener atau bener? Atau uangnya buat bangun jalan dan masjid? Memangnya setiap tahun kalian bangun jalan dan masjid? Kalian tanya bukti. Kalau bukti dalam bentuk rekaman video nggak ada, karena saya nggak ngerekam saat mereka kantongin uang rakyat. Tapi kalau bukti berupa data-data yang valid, kalian boleh cek sendiri di Google. Semua kalimat yang saya lontarkan di argumen sebelumnya itu sudah berdasarkan hasil riset. Kalian boleh copy paste per kalimat yang saya lontarkan, terus kalian cantum di Google, keluar semua. Saya nggak punya waktu kayak Bima yang bikin PPT terus presentasi, nggak punya waktu kayak gitu. Kalian punya kuota, cek sendiri di Google, biasakan literasi, mandiri, jangan manja, cek sendiri. Tahun 2018, kasus korupsi di Aceh mencapai 398,75 miliar. Itu tahun 2018. Tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat dugaan 33 kasus korupsi di Aceh. Sedangkan tahun 2022 terdapat 22 kasus korupsi di Aceh. Itu belum kita jumlahkan semua dari tahun 2008. Dan itu masih yang ketahuan aja. Belum lagi yang belum ketahuan dan masih banyak yang belum ketahuan lainnya yang tidak tercantum di media. Malah yang belum ketahuan koruptor di Aceh lebih banyak dari yang sudah ketahuan. Camkan itu, tahun ini aja, tahun 2023, masih di awal-awal tahun, ya, masih di awal-awal tahun sudah ada beberapa kasus korupsi di Aceh, bro. Adik kandung Irwandi Yusuf, mantan gubernur Aceh yang pernah kena kasus suap, adik kandung dia juga terkena kasus korupsi kan bulan kemarin kan? Kepala desa dari Aceh Besar juga terkena kasus korupsi kan? Dan masih ada beberapa kasus korupsi lainnya dalam tahun ini.
Dana otsus di Aceh totalnya sebanyak 95,9 triliun. Dana otsus. Hasilnya mana? Aceh masih belum jadi apa-apa. Dengan dana sebanyak itu, masyarakat Aceh masih belum sejahtera sama sekali. Provinsi Aceh masih menjadi provinsi termiskin. Masih menjadi provinsi yang paling tertinggal. Jadi dana sebanyak itu kalian kemanakan? Goib? Diambil tuyul? Sebenarnya, untuk membuktikan politikus di suatu daerah koruptor atau tidaknya, itu nggak perlu bukti yang muluk-muluk sebenarnya. Kita cukup melihat dari kacamata kesejahteraan masyarakat. Masyarakatnya masih banyak yang miskin, masih banyak yang pengangguran, krisis infrastruktur. Provinsi menjadi provinsi termiskin dan tertinggal, sedangkan dana dari APBN masuk ke provinsi itu melimpah. Tapi provinsi masih belum menjadi apa-apa, belum menjadi apa-apa. Itu tandanya apa? Tandanya elit politik yang bermain di Aceh itu masih bibit-bibit koruptor. Walaupun kita mencari bukti di internet, data-data yang ada di Google, itu cuman yang ketahuan aja. Itu cuman koruptor-koruptor yang ketahuan aja. Sedangkan masih banyak sekali koruptor-koruptor di Aceh yang belum ketahuan. Jadi KPK perlu nih mengaudit semua anggota DPRA, gubernur, mantan gubernur, seluruh bupati Aceh hingga ke pemerintah desa. Pemerintah desa juga perlu. Ingat, koruptor besar lahir dari koruptor kecil. Pahala besar buat kalian KPK yang menjalankan tugas sebagai KPK, menyelidiki sampai tuntas kasus-kasus korupsi di Aceh, menyelidiki dari akar sampai ke ujung. Pahala besar buat kalian karena kalian sudah menyelamatkan jutaan rakyat. Dan ingat, satu lagi. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan muncul karena tidak adanya pengawasan atau karena lemahnya sistem pengawasan. Dan pengawasan itu berasal dari pusat. Jadi tolonglah pihak eksekutif dari pusat, tolong untuk lebih tegas lagi, lebih tegas dan berpower dalam mengawasi pemerintah di Aceh khususnya.